Oke, gue tahu video ini agak telat, cuman nggak apa-apa. Di video kali ini gue akan ngasih tau kalian sneakers-sneakers apa aja yang akan rilis di bulan Juli 2020. Stay tune. What is up YouTube? It's your boy Jonathan Satria representing Kasut.id back at it again with another video. Dan mungkin agak telat seperti yang tadi gue bilang, tapi nggak apa-apa karena gue rekam ini tanggal 7 Juli. Nggak apa-apa, kedepannya masih banyak banget sneakers yang akan rilis di bulan Juli 2020. Dan list yang akan gue masukkan di sini adalah kemungkinan besar beberapa sneakers yang kemungkinan besar akan rilis di Indonesia. Cuman ada juga beberapa yang kemungkinan besar tidak akan rilis di Indonesia, dan pasti tidak rilis di Indonesia juga tetap gue masukin di list ini. Nggak apa-apa, supaya kalian tahu aja. So ya, gue juga mau ngingetin karena sekarang situasi masih belum kondusif ya. Kita masih ada di dalam pandemi, walaupun memang masih keadaannya new normal dan segala macem. Cuman produsen-produsen brand-brand besar seperti Nike, Adidas, dia banyak yang nge-push back. Jadi mungkin kalian di video ini akan ngelihat beberapa sneakers yang udah gue bilang akan rilis di bulan Juni, tapi ternyata nggak rilis karena di push back ke bulan Juli. Seperti biasa, sebelum gue lanjutin videonya, jangan lupa untuk give this video a like dan juga tulis komentar kalian di bawah. Dan buat kalian yang baru ataupun yang udah sering nonton cuman belum subscribe, please subscribe dan nyalain tombol notifikasinya jadi kalian bisa tahu video-video berikutnya. Sneaker pertama, sepertinya udah pernah gue bahas di video gue yang bulan Juni, rilisan bulan Juni, dan ini adalah Air Jordan 14 Retro Gym Red. Nah, sepatu ini sendiri warna merah, terus juga bahannya ada nubak, ada suede. Dan buat kalian yang mungkin punya Ferrari 14, Jordan 14 Ferrari, mungkin nggak perlu ngakop sepatu ini karena cuman kalau kalian pengen ngakop silahkan, karena menurut gue juga sepatu ini keren sih. Dan sepatu ini sendiri seperti gue bilang tadi rilis di tanggal 2 Juli, cuman di Indonesia sendiri sepertinya memang belum masuk. Next, dari Nike, dan ini adalah Nike Dunk Low SP St. John's. Dan sepatu ini juga sebenarnya udah gue bahas ya di bulan Juni kemarin, dan ternyata kena pushback juga ke bulan Juli, tapi belum ada tanggal rilisnya. Semoga sih, gue takutnya dengan masih abu-abu gini tanggalnya, takutnya kena pushback lagi. Cuman semoga aja sih nggak ada, karena gue pengen nyoba untuk dapetin sepatu ini kemungkinan dari Invincible atau juga Atmos, dan juga pastinya dari website. Next, balik lagi ke Jordan Brand, dan sepatu ini menurut gue keren karena gue juga ini adalah salah satu siluet favorit gue. Dan ini adalah Air Jordan 5 Retro Alternate Grip. Dan setelah gue tonton beberapa videonya, banyak yang bilang materialnya mirip dengan Raging Bull 5, bukan yang reflektif tapi yang red suede. Katanya materialnya banyak yang bilang seperti itu, dan gue cukup penasaran karena menurut gue colorway-nya keren. Dengan bahan seperti itu juga pastinya keren banget. Dan sneakers ini mestinya rilis di tanggal 7 Juli. Mestinya per hari ini gue syuting ya, tanggal 7 Juli hari Selasa mestinya rilis. Semoga sih sepatu ini sitting ya, karena gue pengen sepatu ini cuman lagi nggak ada duit. Dan yang akan rilis yang gue tahu baru di Hoops Point. Hoops Indo gue belum lihat sih teaser dari mereka. Yang gue baru tahu itu dari Hoops Point, dan kemungkinan juga harganya ada di range harga 2,an. Next, ada sepatu yang sebenarnya sering banget dikasih julukan referee shoe, sepatu wasit gitu ya. Dan kalau kalian ngomongin Jordan 11 pasti udah gak asing lagi dengan siluetnya karena udah favorit banget. Cuman mungkin buat kalian beberapa, apalagi yang masih baru di sneaker game, di sneaker culture, mungkin masih agak asing dengan siluet ini. Dan ini adalah Jordan 11 Low IE dengan colorway black cement. Nah, kalau kalian tahu kan Jordan 11 itu biasanya pakai pattern leather, cuman khusus untuk IE ini dia panelnya tuh beda, jadi nggak pakai pattern leather. Dan kenapa dibilang sepatu wasit? Karena sepatunya tuh yang gue tahu dulu tuh, pertama kali gue lihat sepatu ini tuh kelas 3 SMP, teman gue ada yang pakai sepatu ini buat main basket gitu ya. Dan memang colorway-nya itu mostly hitam, ada merahnya, tapi outsole midsole tetap Jordan 11 punya. Cuman tetap asing sih, tetap buat gue sendiri, gue nggak akan ngaku sepatu ini agak it's not my cup of tea gitu loh.
tanggal rilisnya sendiri tanggal 9 Juli, dan seperti kalian lihat tuh, sepatu ini ada elephant printnya gitu di sepatu, cuman tetap tidak penting. Next, dari Adidas, dari Kanye West, Yeezy 700 MNVN dengan colorway Bone. Well ya, ini sama dengan MNVN lainnya, dengan colorway lainnya ya sama, cuman ini dengan warna bone. Udah gitu doang. Another bone slash art slash sale colorway dari Yeezy. Di 350 V2 sendiri colorway ini udah mulai basi banget ya. Cuman gue belum tahu untuk di MNVN ini, karena ini termasuk colorway baru, dan 700 MNVN sendiri masih termasuk siluet yang baru. Jadi kemungkinan besar akan sold out, dan gue belum tahu akan rilis apa nggak di Indonesia, dan kalau rilis pun pasti akan sold out. Kemungkinan rilis ada di Atmos atau di Invincible dan di Adidas Indonesia. Jadi kalau kalian mau ngekop pasti akan di raffle. Cuman gue sendiri sih lupain aja sepatu ini, not my thing. Next, kita ada satu sneakers yang menurut gue colorway-nya tuh unik banget, unik, gokil, lucu sih colorway menurut gue, lucu banget. Nah, ini adalah Nike SB Dunk Strawberry Calf. Nah, ini tuh seperti namanya Strawberry Calf, jadi ini strawberry batuk ya. Dan emang ada logo strawberry batuknya, ada patch-nya gitu di sepatu di sampingnya, dan bahannya tuh kayak rough suede gitu, suede yang high grain tapi wool-woolan. Dan sisanya bahannya itu kayak ada warnanya tuh kayak ada bintik-bintiknya kayak strawberry lah, persis kayak strawberry, dengan outsole translucent dan jahitan warna merah. Menurut gue sepatu ini cukup unik, dan karena belum ada tanggal jelasnya, kemungkinan besar kayaknya sepatu ini akan kena pushback. Cuman semoga sih enggak. Gue akan nyoba cop, kalau nggak dapet ya udah. Next, balik lagi ke Jordan Brand. Banyak banget bulan ini Jordan Brand banyak banget ngerilis sepatu, dan ini adalah salah satu siluet yang lagi ngetop banget juga setelah Last Dance. Cuman colorway yang ini sebenarnya gue kurang tahu untuk colorway ini gimana. Ini adalah Jordan 12 Retro Black University Gold, dan ini sebenarnya sneakersnya kalau nggak salah banyak yang bilang PE-nya dari Gary Payton, The Glove. Kalau kalian nggak tahu, PE-nya Gary Payton adalah pemain NBA, dan ini adalah PE-nya dia waktu dia main di Lakers. Katanya, gue belum dapat info apakah ini memang PE-nya dia atau mungkin colorway-nya ngambil dari PE-nya dia. Gue kurang tahu. Kalau memang ini PE-nya dia, kemungkinan gue akan ngekop. Cuman kalau bukan, I'm a pass. Dan sneakers ini akan rilis di tanggal 18 Juli 2020. Itu katanya sih global, cuman gue nggak tahu di Indonesia akan rilis apa enggak, atau kena pushback apa enggak, gue nggak tahu, karena sekarang lagi sering banget yang namanya rilisan sneaker tuh di pushback sama brand. Dan berikutnya dari Adidas lagi, Yeezy lagi, dan kena pushback lagi. Ini udah gue bahas di bulan Juni, dan ini kena pushback juga, dan ini adalah Yeezy 380 Blue Oats. Dan pendapat gue sama, dan gue akan kasih tau lagi pendapat gue di video kali ini. Ini seperti dinosaurus ditampol Mike Tyson, bengap ini, dan tanggal rilisnya 25 Juli 2020. Dan kalau kalian mau tahu opini gue lengkapnya, kalian lihat video Juni gue lah. Udah males bahas sepatu ini, udah this is whack. Next, ada brand yang kemungkinan besar kalian di sini nggak peduli amat sama brand ini. Cuman kalau gue bilang Sean Wotherspoon, Atmos, collab. Nah, baru dengerin dasar lo ya. Oke, ini adalah Asics G-Lite 3 yang merupakan kolaborasi antara Atmos, Sean Wotherspoon, dan juga Asics. Warna dan siluet, colorway dan siluet Asics G-Lite sendiri itu keren-keren menurut gue. Apalagi ini udah collab Atmos dan Sean Wotherspoon. Ini pasti keren banget, dan seperti yang kalian lihat, keren banget colorway-nya. Walaupun it's another corduroy dari Sean Wotherspoon. I know dia suka banget memang sama yang namanya corduroy, tapi apakah harus ngerilis collab dengan corduroy terus? Bukan berarti sepatu ini jelek ya, bukan. Cuman gue kayak I know Sean Wotherspoon suka banget corduroy, cuman gue pengen lihat dia mendesain sesuatu yang di luar corduroy gitu untuk sekarang ini, karena terakhir itu dia yang Air Max itu juga kan corduroy, dan ini juga corduroy. Jadi ayolah. Untuk tanggal rilisnya sendiri gue belum tahu, kemungkinan deket-deket ini akan rilisnya.
karena Atmos juga sendiri juga udah ngasih teaser banyak banget untuk rilis sepatu ini, dan kemungkinan besar juga pasti akan di reveal. Jadi kita tungguin aja tanggalnya. Yang pasti bulan Juli ini akan rilis. Next, Jordan Brand lagi. Dan ini menurut gue adalah colorway yang pasti banget sold out, nggak perlu dibanding, juga resellnya pasti akan cukup tinggi. Jordan 1 Low Varsity Red. Nah, ini adalah versi low non OG ya, versi low non OG dari si Reverse Bread 85 yang kemarin rilis, yang susah banget itu dapetinnya, dan kemungkinan besar ini akan sold out dan harga resellnya akan tinggi. Dan sepatu ini akan rilis di bulan Juli 2020. Di luar negeri sendiri udah banyak yang beli dan nge-resell di sini, tapi di sini sendiri belum rilis ya. Dan resellnya udah lumayan kacau sih, lumayan kacau resellnya. Dan juga seperti kalian tahu, warna bread seperti ini gitu ya, udah pasti cepat sold out, banyak banget peminatnya. Walaupun Jordan Brand sendiri nggak rilis Varsity Red ini dengan OG cut Jordan 1 Low OG, bukan, tapi tetap gue yakin sepatu ini akan sold out, resellnya akan tinggi. That's it. Oke, sneaker berikutnya masih dari Jordan Brand dan masih Jordan 1 juga, Jordan 1 High OG, dan gue sendiri punya mixed feeling about this shoe. Awal-awal gue pertama lihat kayak kurang gitu, cuman lama-lama kok oke juga ya. Dan ini adalah Air Jordan 1 High OG Light Smoke Grey. Dan gue yakin banget kalian udah banyak yang lihat sneaker ini, udah banyak banget pasti kalian lihat sneakers ini di internet, di YouTube, di Instagram dan lain sebagainya. Pasti udah banyak banget yang lihat, dan menurut gue sneakers ini sebenarnya keren. Cuman sayang merahnya itu out of place banget. Tapi gue tetap yakin sepatu ini pasti akan sold out di hari pertama perilisannya. Sneakers ini sendiri mestinya rilis tanggal 11 Juli ini, 11 Juli, jadi deket banget ya, jadi kalian siap-siap. Sementara gue sendiri belum dengar gaung dari Hoops Indo atau Hoops Point, cuman seperti kalian tahu, kalau kalian cek nih sekarang di sneakers, di website, itu udah ada tanggal 11 Juli, jadi kalian mendingan siap-siap. Harganya sendiri gue masih yakin banget akan tetap dirilis di harga 2.389.000, belum bundling, ingat. Dan sepatu ini mayoritas berbahan suede dan juga kulit. Dan kalau kalian perhatiin, di bagian ankle-nya itu warna hitamnya itu bukan kulit, itu bahannya suede. Jadi itu cukup unik, dan banyak juga yang bilang ini poor man union. Well, yang ngomong kayak gitu gue yakin belum punya union. Udah jangan banyak bacot deh. Oke, dua sneakers terakhir yang akan gue bahas. Yang satu kemungkinan rilis di Indonesia lewat website. Yang satu lagi udah mendingan kalian lupain aja. Yang pertama ada Air Jordan 1 Dior. Kalian tahu bentuknya, kalian tahu harganya, kalian tahu susahnya, dan udah, gue akan bahas sepatu ini sampai di situ aja karena sepatu terakhir yang akan kita bahas di video ini masih dari Jordan Brand. Dan seperti yang gue bilang, Jordan Brand banyak banget ngerilis sneakers di tahun ini, dan kali ini adalah sepatu kolaborasi, dan ini adalah Off-White Air Jordan 4 Women's Sale. Gue yakin kalian udah banyak banget yang lihat sepatu ini, dan gue nggak tahu harganya sendiri akan berapa, dan juga resellnya akan berapa. Yang pasti tinggi, kemungkinan besar ada di angka di atas 10 juta kalau di Indonesia ya. Colorway-nya gue suka banget colorway. Teman gue juga ada satu teman gue yang suka banget sih colorway ini, dan sepertinya sneakers ini sendiri, sepatu ini sendiri akan rilis dalam extended size karena sepatu ini adalah sepatu eksklusif untuk cewek seperti namanya, Jordan 4 Women's. Cuman seperti gue bilang, sepatu ini akan rilis dengan extended size, jadi size-nya akan lebih tinggi, kemungkinan sampai size, biasanya kalau size extended size cewek itu biasanya sampai ke 14 itu berarti 12 setengah cowok, jarang ada yang di atas itu. Tapi yang pasti sepatu ini keren, pakai banget, udah. Dan gue suka banget colorway-nya. Itu sail, bone, gum. Gue udah suka banget ya kalau warna kayak gitu. Nah, itu dia tadi beberapa sneakers yang akan rilis di bulan Juli 2020. Gila-gila ya. Dan beberapa sneakersnya memang gue berusaha untuk, gue suka banget, cuman gue berusaha untuk melupakannya dan taruh itu di bucket list gue aja. Udah. Sorry banget, minggu lalu gue cuman bisa ngepost satu video yang G-Shock itu. Karena minggu lalu itu sebenarnya gue harusnya ngepost video yang Jordan 1 High OG tie-dye itu yang women's exclusive. Tapi sayangnya sampai sekarang pun
barang gue dari Hoops Indonesia belum nyampe karena ketukar di JNE. Sebenarnya gue agak kecewa karena pihak Hoops Indonesianya sendiri sepertinya ngebantuinnya agak kurang banget sih. Dan untuk JNE-nya sendiri ya kalian udah tau lah ya JNE kayak apa, udah paling the best buat shower dah. But that's it for this video, dan tulis komentar kalian di bawah. Sepatu incaran kalian di bulan Juli itu apa sih? Gue penasaran banget. Gue pengen tahu. Jadi tulis di komentar di bawah, dan juga jangan lupa untuk like video ini dan juga subscribe, dan pastinya nyalain tombol notifikasinya jadi kalian bisa tahu video-video gue berikutnya, karena masih akan banyak lagi video-video gue berikutnya. With that being said, it's Jonathan Satria from Kasut.id signing out. Don't forget to rock your shoes, and I'll see you on the next video. I'm out.